Nabi Yakub. Di suatu tempat di Palestina terdapat kaum Kan'an. Kaum ini juga durhaka kepada Allah. Untuk itulah Allah kemudian mengirimkan Yakub untuk menjadi nabi mereka. Saat masih kecil, ibunya mengirimkan Yakub kepada pamannya yang bernama Laban di Paddan Aram, daerah Babilonia atau Irak. Sementara Nabi Ishak ayah Yakub ditinggal bersama anaknya yang lain, kakak kandung Yakub. Yakub sendiri kemudian diangkat sebagai anak oleh Laban. Laban adalah orang yang kaya raya dan sangat dermawan. Suatu malam Yakub bermimpi bertemu malaikat. Bahkan dia bermimpi seolah-olah melihat Allah. Di mimpi itu Allah berkata padanya bahwa bumi ini menjadi milik keturunannya. Setelah itu diam-diam Yakub pun berjanji akan membangun rumah ibadah untuk Allah di tempat itu. Waktu pun berjalan dengan cepat. Sang paman ingin mengawinkan Yakub dengan anaknya. Di antara dua anak Laban, Yakub memilih Rahel yang lebih cantik dan menarik hatinya. Tapi sang paman tidak begitu setuju. Laya adalah anak tertua. Dia harus menikah terlebih dahulu. Tapi Yakub berkeras hati ingin menikahinya. Laban kemudian memiliki syarat untuk Yakub. Yakub juga harus menikahi Laya. Dan jika dia menginginkan Rahel, dia harus mengabdi selama 7 tahun. Selama itu dia harus menjaga ternak, menggarap tanah, dan menanam di ladang milik Laban. Yakub menyanggupi syarat itu. Selama menjalani syarat Laban, Yakub menjalani dengan penuh syukur. Waktu pun berlalu, 7 tahun sudah dia menjalani pengabdiannya kepada Laban hingga akhirnya dia dapat menikahi Laya dan Rahel. Hal ini boleh karena dulu belum turun perintah Allah yang melarang menikahi adik kakak dan adik sekaligus. Setelah itu Laban memberi seorang budak pada masing-masing putrinya. Laya diberi budak bernama Zulfa, sedangkan Rahel diberi budak yang bernama Balha. Akhirnya kedua budak itu diberikan pada Yakub. Di kemudian hari Yakub pun menikahi kedua budak itu. Jadi istri Yakub berjumlah 4 orang. Dari semua istrinya, Yakub memiliki 12 anak yang terkenal dengan nama Al-Asbad. Al-Asbad sendiri adalah jamak dari Sabat, yang berarti anak atau cucu. Di wilayah yang ditempatinya, Nabi Yakub berserta keturunannya menempati wilayah yang hampir seluruhnya keturunan Nabi Yakub. Daerah itu merupakan kota kecil yang ramai, subur, dan kaya sehingga banyak pedagang dan pendatang ke sana. Raja Saljam seorang raja yang sombong kemudian datang ke daerah itu. Dia ingin agar Nabi Yakub bersama pengikutnya untuk tunduk kepada kekuasaannya. Nabi Yakub bersedia asalkan raja itu dan rakyatnya mengikuti jalan Allah. Raja Saljam menjadi marah dengan ajakan itu. Dia mengajak Nabi Yakub berperang. Yakub dan keturunannya pun mulai bersiap-siap untuk melawan Raja Saljam. Aneh bin ajaib, pasukan Raja Saljam kalah dengan pasukan Yakub yang berjumlah sedikit. Nabi Yakub kemudian meninggal di Mesir pada usia 147 tahun. Dia juga sempat hidup bersama anak